Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Allah Azza wa Jal berfirman dalam Al-Quran, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Kata Allah Azza wa Jal, walillahi al-asma'ul husna, dan milik Allah lah al-asma'ul husna, nama-nama yang maha indah. Fad'uhu biha, maka silahkan Anda berdoa dengan nama-nama tadi. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad, penyelewengan, penyimpangan terhadap nama-nama Allah. Sayudzawna ma kanu ya'malun, sebab mereka akan mendapatkan ganjaran, balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah mensifati nama-namanya dengan al-asma al-husna, nama-nama yang maha indah, ay balighatun fil husni ghayatan, sampai pada puncak yang paling tinggi dalam keindahan. Dan itu harus menjadi sebuah keyakinan kita. Kita meyakini bahwa nama Allah adalah nama yang paling indah, berada pada puncak keindahan. Sebab setiap nama-nama Allah Azza wa Jalla bukan sekedar indah dari sisi lafadznya, tetapi karena setiap nama Allah Azza wa Jalla adalah nama yang mengandung sifat, nama yang di dalamnya ada sifat yang sempurna, sifat yang tinggi, tentu berbeda dan tidak akan pernah sama dengan nama-nama yang dimiliki oleh para makhluk. Kita mungkin mendengar nama yang indah yang dimiliki makhluk, tapi mungkin keindahan nama itu sekedar indah dalam hurufnya, indah dalam pengucapannya, tapi kebanyakan nama itulah nama yang kosong dari sifat, atau bahkan mungkin tidak ada sifat di dalam nama itu. Ketika Allah Azza wa Jal menamai dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, kenapa? Karena memang di dalam nama itu ada sifat rahmah. Karena Allah memiliki sifat rahmah, yang rahmat Allah adalah rahmat yang sempurna, rahmat yang meliputi segala makhluknya. Ketika Allah Azza wa Jalla menamai dirinya dengan Al-Qawi, karena memang Allah Azza wa Jalla zat yang memiliki kekuatan, yang memiliki sifat Al-Quwah, yang kekuatan Allah Azza wa Jalla kekuatan yang maha sempurna. Di saat Allah Azza wa Jalla menamai diri Al-Alim, zat yang maha mengetahui, karena memang Allah memiliki sifat al-ilm, di mana ilmu Allah ilmu yang maha sempurna, ilmu yang la bidayah wala nihayah, ilmu yang tidak berpermulaan dan tidak ada penghujungnya. Allah Azza wa Jalla menamai diri dengan Al-Hayyu, zat yang maha hidup, karena di sana ada sifat al-hayat, ada sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala, yang kehidupan Allah adalah hidup yang azali dan hidup yang abadi, hidup yang tidak berpermulaan dan hidup yang tidak ada pengakhiran. Maka itulah kemudian disebut dengan Al-Asma Al-Husna. Ikhwas sekalian, Al-Asma Al-Husna adalah nama-nama yang tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Jumlah dari nama-nama ini hanya Allah yang maha mengetahuinya, tidak terbatas dengan bilangan-bilangan tertentu. Adapun hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, Allah memiliki 99 nama, man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang ahsaha ay hafidhaha wa fahima ma'aniha wa amila bimuqtadaha, itu orang yang menghafal nama-nama tadi, memahami makna-maknanya dan mampu mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari nama itu, maka dakhala jannah, dia dijamin untuk masuk ke dalam surga Allah.
penyebutan 99 dalam hadis ini bukanlah hasr, bukanlah pembatasan bahwa nama Allah 99. Tetapi Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa di sana ada 99 nama yang punya sifat. Jikalau 99 nama ini dihafal, difahami maknanya, diamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, maka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang melandasi kita untuk memahami bahwa nama Allah ini tidak terbatas dengan bidang tertentu? Oleh hadis Rasul yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam silsilah hadisnya, yaitu hadis ketika Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan sebuah doa, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika, dan seterusnya. Kemudian di sana ada doa, Allahumma as'aluka bi kulli ismin huwa, ya Allah, saya bermohon kepada Engkau dengan segala nama yang itulah nama Engkau. Sammaita bihi nafsak, nama yang Engkau namai dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, nama yang Kau turunkan dalam Al-Qur'an. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang Anda turunkan, yang Engkau turunkan kepada salah seorang dari makhlukmu, yang Kau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Au masta'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak, atau nama yang Kau sembunyikan dalam ilmu gaib. Maka nama yang Allah sembunyikan inilah yang kita tidak tahu berapa jumlahnya, berapa banyaknya, sehingga seorang muslim beriman dengan al-asma al-husna, beriman bahwa hanya Allah azza wa jalla yang maha mengetahui tentang jumlah nama-nama tadi. Dan nama-nama ini tidak boleh kita tetapkan kecuali harus dengan jalur Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Masdar dalam menetapkan nama-nama Allah tidak ada yang lain kecuali hanya dua masdar ini, sumber ini, Al-Quran Al-Karim dan hadis Rasulullah SAW as-sahihah. Tidak ada qiyas di dalam penetapan nama-nama Allah dan tidak ada ijtihad di dalam penetapan nama-nama Allah. Maka sekalian, mari kita terus menggali al-asma al-husna ini untuk kemudian kita jadikan wasilah kita di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mencoba untuk menggali makna-makna dan pengaruh-pengaruh dari setiap nama-nama Allah, sehingga kita mudah-mudahan termasuk dalam golongan orang-orang yang dijanjikan Rasul alaihi salatu wassalam, man ahsaha dakhalul jannah. Siapa yang mampu menghafalnya, memahami maknanya dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa rasulina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.